Yan, Woi, lu merit tanggal berapa? merit gue tanggal 14. 14 Maret. Berarti sekitar 2 minggu kan? Heeh. Hari ini gua ada denger rumor. Heeh. Kalau memang dari dalam sebuah pernikahan ada 2 kondisi biasanya. Heeh. Kita tahu kalau malam pertama tuh kan mungkin belum nyaman, jadi perempuannya nggak enak. Bisa juga karena penisnya kurang besar dia patah. Nah, gue mau nanya lu sebenarnya. Kan gue denger rumor, Gue denger kayaknya lu agak kurang meyakinkan gitu bentuknya. Lu ada ngalamin kondisi kepatahan nggak 14 hari nih? Pas maksud gue gitu loh. Dengerin gue. 14 hari lu merit, lu bisa cerita sama teman-teman. Maksud gue kalau emang punya kendala nggak apa-apa, kita diskus aja sama teman-teman. Iya dong. Discussnya di open public gini Iya, ya. public aja. Nggak gini. Kalau Hubungannya apa gitu loh? Loh, Antara gimana? 2 minggu dengan patah gitu maksudnya. Gini. Biasanya orang itu kan mengalami apa ya? Proses pengenalan gitu dalam minggu-minggu pertama. Jadi lu boleh cerita ke teman-teman ke pendengar kita, kalau penis lu patah tuh ngobatinnya gimana? Dalam 2 minggu pernikahan ini, iya dong. Kalau penis gue gitu ya. Kan gua kan nggak tahu detailnya gimana. Teman-teman, jadi hari ini kita akan ngomongin soal penis tuh bisa patah nggak? Iya, Iya jadi kan? awalnya tuh dari ada DM Bud, Oke. masuk ke Instagram kita, mereka menanyakan kondisi ini gitu. Karena pernah mendengar suatu kondisi kondisi medisnya disebut dengan broken Mr. P. Gitu. Oke. Patah Mr. P. Nah, sesuai dengan tema judul kita kali ini. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan orang adalah penis itu kan tidak bertulang. Iya, Iya. tapi penis gue sih, nggak usah lu tanya kalau itu. Kecil. Gue hanya bilang, wow gede kecil sih ya, relatif lah. Jadi bukan cuma lidah doang nggak bertulang, Bud. Oke. Nah, bagian lu itu, si Mr. P itu juga sebenarnya nggak bertulang. Tapi kok kan dia bisa keras banget tapi. Nah, pada mekanisme fisiologinya normalnya itu pada saat seorang pria ini mengalami Ereksi. rangsangan, nah, dia akan mengalami ereksi kan. Ereksi itu sebenarnya jadi kalau Mr. P itu bisa kita bilang tuh seperti kumpulan dari jaringan lunak. Oke. Nah, tapi dia memiliki semacam ruangan yang bisa ekspansi, melebar, meluas. Jadi kayak balon gitu kan? Seperti Zit, balon, gede betul. gitu, oke. Bedanya balon ditiup, Mr. P Parah ya? Wah, lu jangan wah parah lu ya. salah. Bedanya kalau balon berisi udara. Ya. Nah, kalau misal si Mr. P ini akan diisi dengan darah. Aliran darah ya, oke. Nah, pada saat pengisian darahnya maksimal, ya itu akan membentuk Mr. P yang benar-benar keras dan ereksi. Woi. Nah, Gua harus mempertegas dong. Woi, oke, terus ya. lu mah begini Bud. Nah, di saat itulah rentan terjadinya kalau misal terkena trauma bisa menyebabkan disebut kondisi dengan penis patah. Tunggu, kalau Gitu. kalau kondisi trauma, Iya. kok trauma? Gue pikir kalau dia salah masuk jadi kayak keseleo gitu, enggak? Ya itu masuk ke trauma. Jadi semua benturan atau apa ya mungkin ya kita sebut patahan. Sesuatu yang menyebabkan pokoknya intinya ada kontak fisik ya yang menyebabkan kerusakan pada suatu benda itu kita sebut dengan trauma kalau di istilah medisnya. Oh gitu, oke. Gitu. Jadi kecelakaan masuknya Trauma. trauma. KDRT masuknya trauma. Oh, gitu. berarti Itu kalau yang gue naik sepeda jatuh, lu kena naik sepeda trauma kemarin gitu ya? ya Dia boleh. kan kebentur, naik sepeda jatuh kan trauma berarti. Boleh juga gitu. Boleh juga ya? Atau kalau misalnya si Mandy bilang, "Men, gimana perkawinan lu kemarin?" Trauma gua. Nah, itu juga bisa gitu. Enggak ya, yang ini gue nge-expect sebenernya. Terus. Nah, pada kondisi si Mr. P ini terisi penuh dengan darah dan dalam kondisi ereksi yang maksimal, nah seperti yang tadi gue bilang bisa terjadi trauma menyebabkan akhirnya patah. Nah, begitu dia patah tapi bukan seperti patah tulang. Dimana kalau misal patah tulang itu kan tinggal kita benerin posisinya ya asal patahnya jangan yang terlalu ini ya complicated ya yang terlalu pecah-pecah gitu. Tinggal kita benerin posisinya, kita biarin dia akan tumbuh sendiri, menyambung sendiri. Itu kalau patah tulang. Tapi kalau misalnya definisi patah pada Mr. P itu adalah terjadinya ruptur atau kerusakan pada jaringan tempat penampung darahnya Dan itu nggak bisa dibenerin? dengan operasi, harus operasi. I see. Jadi operasinya juga dengan rekonstruksi surgery ya kita sebut ya. Jadi sudah dioperasi terus kita bentuk sedemikian rupa dulu ya. Kita berusaha agar jaringan yang ruptur yang hancur itu bisa balik dulu. Harapannya sih kondisi penisnya bisa kembali seperti semula gitu. Yan, gue mau nanya sama lu gini. Ini ya, ini teman-teman ini bukan porno tapi kan
kan penis itu kalau ereksi itu kan tegang gitu. Kalau Kalau dia bisa nggak diperagain gitu loh kita nih. nggak bisa, mereka mesti tahu dong. Nggak, maksud gue gini, kan dia tegang. Kalau patah itu maksudnya kayak kayu dipatahin gitu bentuknya. Pertanyaan gue gitu, itu yang kedua. Pertanyaan gini, kalau dia sudah nggak tegang lagi, bentuknya gimana? Maksudnya kalau patah tuh gimana bentuknya? Nah, ciri-cirinya kan yang lu tanyakan maksudnya kan. Jadi lu kebayang nggak kalau misalnya ya udah balon deh, balon tiba-tiba kita rusak sedikit karetnya, otomatis kan isinya keluar kan. Nah terus dari itu dia nggak bisa mempertahankan bentuk balonnya seperti semula dong. Nah itu yang terjadi pada penis yang patah. Gitu. Jadi bentuknya bukan bengkok gitu. Bentuknya akan kembali seperti pada saat kondisi tidak ereksi. I see. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena isi dalamnya itu sebenarnya darah. Dan darah itu akan keluar meresap ke jaringan yang lain. Itu akan menyebabkan memar. Oh, I see. Gitu. Atau kita sebut istilah medisnya itu adalah hematom. Nah, memar itu akan semakin meluas tergantung dari derajat kerusakannya. Oh, gue jadi sekarang punya gambaran yang besar gimana bentuk penis lu yang sekarang. Maksud gue, gini loh, teman-teman jadi tahu setelah 14 hari bentuk penisnya berarti kecil dan nggak bisa ereksi lagi kan. Terus sekitar ada memar di kanan kirinya kan, ya oke lah, gue kebayang jadinya. Jadi kalau misalnya seminggu ke depan gue off gitu, berarti lu tau lah gue dioperasi. Yan, oke, gini, gue dari sama lu gini. Ini teman-teman balik lagi, ini bukan porno tapi kondisi trauma apa yang bisa bikin penis patah? Maksud gue begini loh. Lu itu kan, ini kita ngomong awam aja ya, lu ereksi kan misalnya let's say nonton bokep, which is kan nggak mungkin sambil main kasti gitu, maksud gua, atau lu lagi sama istri lu gitu, maksud gua kondisi apa, situasi apa yang bisa bikin penis tuh patah gitu. Lu gak kebayang gitu ya? Lu gak kebayang, lu membenturkan diri lu ke tembok atau gimana gitu, lu kan ngerti maksud gua, kan agak susah ya, gimana ya? Jadi kalau misalnya ini biasanya ada dua nih Bud ya. Yang pertama adalah yang tidak disengaja dan yang disengaja, ya udah pasti. Dan yang nggak disengaja itu misalnya pada saat intercourse atau saat sedang hubungan suami istri. Nah, semisalnya Salah masuk? nggak masuk malah. Jadi pada saat melakukan hubungan mungkin terlalu bersemangat, excited atau bagaimana gitu. Nah, si penisnya ini membentur pelvis atau pinggulnya si istri. Oh, I see. Misalnya terlepas gitu ya pada saat berhubungan, saking serunya nih tiba-tiba terlepas terus dia terbentur oleh pinggulnya istri gitu. Oh, otomatis itu masuknya kategori trauma kan. Dia dibenturkan ke tempat yang tidak semestinya. Oke. Kebayang lah. Oke, teman-teman kebayang ya, gak usah dipraktekin. Nah itu. Kecuali kita mau praktek berdua. Apa? Coba diulang. terus. Nah itu termasuk yang tidak disengaja. Atau yang kedua pernah ada, jadi gue nggak pernah ngalamin, tapi gue pernah baca report case-nya bahwa seorang pria itu diserang oleh istrinya karena ketahuan selingkuh. Oh iya. Seperti itu lah ya. Disengaja, oke. Nah, terkena pukulan ke tempat yang tidak semestinya di saat yang tidak semestinya, dan itu bisa terjadi juga patah pada penisnya. That makes sense. Berarti kita bisa bilang yang satu kondisinya ketika bercinta, yang satu ketika selingkuh gitu kan. Jadi kalau ditanya di simplify teman-teman, apa yang nyebabin penis patah? Dua, bercinta sama selingkuh. Iya dong, kan tadi dia tahu. Apa sih mereka bertanya-tanya gitu? Kenapa penis bisa patah gitu? Situasinya apa? Iya kan gitu sebenarnya. Jadi udah tahu ya? Udah tahu ya. Oke. Berarti pilihannya kalau lu bercinta belum tentu patah. Kalau selingkuh kemungkinan besarnya patah gitu kan. Enggak, selingkuh belum tentu kalau ketahuan. Iya. Nah, tapi sejujurnya gue berarti harusnya lu tuh aman Bud, lu tenang gitu Bud. Nah. Lu kan gak selingkuh. Iya. Bercinta jarang, udah aman. Yang gini agak expect gue sebetulnya. Yan, gue mau nanya, ini pertanyaan terakhir sebetulnya gini. Ketika dia dioperasi, dia akan balik normal gak? Maksud gue 100% atau ada kemungkinan gagalnya? Itu kembali lagi kepada derajat kerusakannya Bud. Jadi kalau misalnya kerusakannya masih ya kita katakan bisa itu kan ada corrective surgery ya, direparasi istilahnya. Kalau misalnya bisa direparasi ya kemungkinan besar bisa kembali. Walau fungsinya itu tetap kita menunggu dari hasil operasinya. Jadi kita nggak bisa bilang nih pasti 100% atau tidak 100% gitu. Tapi kalau misalnya pada kerusakan yang berat, luas dan ekstensif, kemungkinan besar kalau untuk mencapai ke angka 100% itu agak sulit. Jadi kalau lu ketahuan selingkuh istrinya marah banget digebukin gak berhenti gitu kan eksesif ya maksudnya ya. Kayak kerusakannya parah banget gitu kan. I see. Kebayang. Nggak perlu digebukin gak berhenti. Sekali aja tapi kritikal kan. Iya benar. Berasa. Gitu. Oke, teman-teman
Ini mungkin menyambung, mungkin teman-teman nanya gini. Kalau misalnya mengalami kondisi patah penis gitu ya, itu sama kayak stroke nggak sih? Maksudnya dia ada golden age-nya gitu. Atau gimana gitu, lu bisa bawa sama kayak luka biasa lah gitu. Oke, kalau golden age sih enggak ya buat ya. Bukan golden age, golden period Iya, maksudnya. golden period. Gue ikut-ikutan lagi jadinya. Nah, tapi kalau misalnya prinsip penanganan trauma itu adalah ASAP, as soon as possible. Okay. Semakin cepat bisa kita tangani akan semakin baik. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ada, jadi ini bukan hanya untuk penis patah ya, tapi untuk semua kasus trauma gitu. Kalau memang ada terjadi sesuatu ya harus dibawa secepat mungkin, diperiksa secepat mungkin sehingga penanganannya as early as possible. Asik. Gitu. Jadi teman-teman semoga buat kalian yang sedang mengalami gejala-gejala penis patah gitu ya. Iya dong kan gitu. Maksudnya gini loh, kadang-kadang mungkin orang nggak tahu penisnya patah kali ya. Tapi dia masih sempet nonton YouTube atau dengan Spotify gitu loh. Dia baru ada, penis gue patah nih kayaknya. Jadi kalian bisa cek kita punya Instagram, kita punya YouTube di Healthy Hacks ID, atau kalian bisa email kita juga, kemana ya? healthyhacks.id@gmail.com. Dan konten kita akan upload setiap hari Kamis untuk podcast dan YouTube, dan setiap Senin kita akan re-upload lagi konten-konten kita di IG Live bersama dengan dokter spesialis, bersama dengan teman-teman kita, supaya bisa ngasih tahu banyak masukan-masukan atau membredeli banyak mitos-mitos yang keliru gitu. Betul, apalagi seperti kali ini kan ternyata kita mendapatkan inspirasi dari salah satu follower kita juga gitu. Nah, siapa tahu dari teman-teman sekalian ada yang memiliki inspirasi yang sama, boleh langsung aja DM kita ke Instagram kita. Yes, jadi sampai situ aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay live. Bye-bye.